Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ugantara dengan NIM S1A121083. Saya jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Haluoleo. Nah, baik, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang politik dalam Hindu. Nah, di sini saya akan memaparkan 2 poin, yaitu pengertian dan sumber ajaran agama Hindu tentang politik. Nah, pertama-tama di sini saya akan memaparkan pengertian apa itu politik. Nah, politik dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata niti sastra dalam bahasa Sanskerta. Dalam kamus Sanskerta Bali, niti berarti kemudi, pimpinan, politik, dan sosial etnik, pertimbangan, dan kebijakan. Lalu, sastra berarti aturan, nasihat, ajaran. Dalam bahasa Jawa kuno, niti berarti ilmu tata negara dan sastra berarti ilmu pengetahuan. Dalam kamus Sanskerta Inggris, niti berarti worldly wisdom atau kebijakan dunia. Politik dan sebagai niti sastra diartikan sebagai etika politik. Nah, dapat disimpulkan sebagai pengetahuan tentang politik negara. Sebagai istilah dapat bermakna sebagai kebijakan yang berhubungan dengan etika sosial politik untuk menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sumber ajaran Hindu tentang niti sastra atau politik. Nah, di dalamnya terdapat 5 poin tentang sumber ajaran Hindu tentang niti sastra. Yang pertama, kitab-kitab Weda atau Shruti. Yang kedua, kitab-kitab Smriti. Yang ketiga, kitab-kitab Itihasa. Yang keempat, kitab-kitab Purana. Dan yang kelima, kitab, lontar, maupun naskah lainnya yang bersumber dari naskah Sanskerta maupun Jawa kuno. Nah, langsung saja di sini saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama, kitab-kitab Weda atau Shruti. Bila dicermati, pemikiran niti sastra terdapat dalam kitab-kitab Shruti. Sebagai diketahui, Shruti memiliki upaweda sendiri. Kitab Artaveda dikenal sebagai kitab yang memuat pengetahuan tentang pemerintahan, ekonomi, pertanian, sosial, dan lain sebagainya. Jadi, Artava Weda merupakan kitab Shruti yang memuat niti sastra. Lanjut, yang kedua, kitab-kitab Smriti. Kitab niti sastra tersebar dalam kitab-kitab Smriti. Kitab Manava Dharma Sastra memuat ajaran Bhagawan Manu yang memuat ajaran-ajaran niti sastra. Dalam Adhyana 7 memuat peraturan ketatanegaraan dan Adhyana 7 memuat tentang aspek hukumnya. Dalam kitab ini juga memuat tentang Raja Dharma. Yang ketiga, kitab Itihasa. Kitab Ramayana dan Mahabharata merupakan 2 kitab yang memuat 2 epos besar atau Viracarita. Kedua kitab ini menceritakan tentang kepahlawanan yang keseluruhan, memuat etika dan cara-cara mengelola pemerintahan negara, dan sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan agama Hindu di masa lalu. Dan dapat dikatakan keseluruhan kitab Ramayana dan Mahabharata memuat ajaran niti sastra. Yang keempat, kitab-kitab Purana. Kitab Purana dikenal sebagai kitab yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu. Kitab Purana memuat cerita-cerita dewa-dewa, raja-raja, dan resi-resi pada zaman kuno. Kitab ini bisa dicermati mengandung ajaran niti sastra. Dan yang terakhir, kitab, lontar, maupun naskah lainnya yang bersumber dari naskah Sanskerta maupun Jawa kuno. Sloka antara maupun Sarat Mucaya juga memuat ajaran tentang niti sastra. Dalam Tantrik Kamandaka banyak cerita yang memuat ajaran niti sastra. Ada beberapa lontar di Bali yang memakai judul niti, seperti Niti Praja, Niti Sara, Raja Niti, Niti Raja Sesana, Dharma Sesana. Isi naskah tidak begitu jauh berbeda dengan yang lainnya. Nah, setelah pemaparan tadi, dapat ditarik simpulan bahwa politik dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata niti sastra dalam bahasa Sanskerta.
Dengan demikian, niti sastra dapat disimpulkan sebagai pengetahuan tentang politik negara. Ada beberapa sumber niti sastra. Ya, baiklah, demikian materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga para pendengar yang budiman dapat memahami apa itu politik dalam Hindu. Dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Saya tutup dengan ucapan Pramusanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.